Gas Bu, dah enak kayak gini ya. Jadi kadele sano datang. Mangga orang sadaya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in salihin wal ulama wal wali Allah Husain Syahadul Qadir Jailani wa ila ruhiyal marhum Baki Haji Kandung dan Mas'ul bin Sastrawira wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karim wa ila rahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati Desa Bener Dusun Simbarjaya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore yang alhamdulillah kurang sadayana masih diberikan nikmat oleh Allah, yang alhamdulillah dengan nikmat itu kita dapat berkumpul pada kesempatan sore ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga senantiasa kumpulna orang sadayana senantiasa mendapatkan ilmu, mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah ke junjungan orang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, ke para sahabatna, ke para tabi'ina salihin, lumaberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana
menang syafaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Selasa sore ini judul pengajiannya yaitu mengharapkan perkara dunia dan akhirat kepada Allah. Mengharapkan perkara dunia dan akhirat kepada Allah. Tak ulang deui Sundana teh naon mengharapkan sih? Ngarepkeun perkara kaduniaan jeung akhirat hanya itu naon? Hanya ya hanya kepada Allah unggul. Ilok gitu sih. Hanya ke Allah unggul. Mangga Bu. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak terhenti atau tidak sukar permintaan mengenai masalah duniawi atau ukhrawi atau akhirat yang kamu memintanya dengan Tuhanmu. Moal mandek, moal eureun, doa teh moal eureun di tengah-tengah jalan maksudna teh, alias moal hese. Permintaan mengenai masalah kaduniaan atau masalah akhirat lamun anjeunna memintana hanya kepada Tuhanmu Allah. Selanjutnya, dan tidak mudah permintaan mengenai masalah dunia dan akhirat yang kamu memintanya dengan kekuatan dirimu sendiri. Jadi ora gampang. Ente gampang lamun berdoa itu memintanya dengan kekuatan dirimu sendiri. Ke ayat penjelasan. Lamun berdoa eta menyertakan Allah itu tidak akan terhenti. Moal eureun, moal mandek ya. Mesti anjok ya. Tetapi lamun berdoana dengan kekuatan dirimu sendiri itu tidak mudah alias sulit ya. Maka penjelasannya tidaklah sukar meminta perkara dunia dan akhirat bila dalam permintaan itu selalu disandarkan kepada Allah dan menghadirkan hati kepadanya. Permintaan itu disandarkan hanya kepada Allah dan menghadirkan hati kepadanya. Di samping itu juga keberhasilan yang dimaksud supaya selalu digantungkan kepadanya. Sesungguhnya tidak mudah meminta sesuatu dari perkara dunia ataupun akhirat bila dalam permintaan itu hanya mengandalkan ilmunya, akalnya, dan kekuatan sendiri dengan melupakan Allah. Jenukna orang di dia ya. Jadi keberhasilan seseorang di dalam perkara yang dimaksud itu tergantung dari cara dan kesopanannya waktu meminta. Jadi berdoa teh aya sopanna. Kalau waktu meminta itu melupakan Allah dan hanya mengandalkan kekuatannya, akalnya dan ilmunya sendiri,
mustahil bisa berhasil apa yang dimaksud. Karena hanya Allah lah yang kuasa meluluskan sesuatu permintaan hambanya. Yang dimaksud keterangan ini adalah kebanyakan kita selama ini di makom umum, di makom am atau di makom umum itu berkeyakinan seolah-olah Allah teh bisa diatur dengan doa. Memang betul Allah mengatakan, mintalah kamu kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Memang betul ada keterangan dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi kebanyakan makom umum kita semuanya selama ini menuduh bahwa Allah teh bisa diatur dengan doanya kita. Jadi kita merasa memiliki kekuatan, memiliki ilmu, memiliki akal untuk mengatur Allah dengan doanya kita. Contoh, ya Allah, saya pengen sehat, ya, berilah hamba kesehatan, katakanlah. Secara pandangan syariat, seolah-olah kita seorang hamba mengajukan permohonan kepada Allah, nanti Allah baru memberikan kebijakan ini diterima atau tidak, kan gitu ya? Nggih, betul nggih kebiasaannya ya, biasanya. Pemahaman makom am adalah seperti ini. Bahkan seringnya kita dalam berdoa itu dimulainya bukan atas dasar makrifat kepada Allah, tetapi hati yang terselimuti oleh hawa nafsu. Karena kebanyakan apa yang kita munajatkan kepada Allah, pengennya yang enak, sesuai keinginan nafsu. Contoh terkecil aja. Lamun contohnya hajatan deui bosen ya. Bosen. Contoh biasanya kalau hayang tas panen itu hayangna lamun moe itu sing caang ya, sing panas ya. Enaknya nafsu itu ya seperti itu. Pengennya kita ya, kalau moe pare ya sing panas. Kok delalah mendung. Seolah-olah kita memohon kepada Allah, memohon kepada Allah diberikan terangnya hujan. Akhirnya keinget dulu diberek Pak Kiai, lamun hayang hujan tuh terang itu ngamalkan baca iya, katakanlah wes gampangane Al-Fatihah 10 kali aja lah, katakanlah tak amalkan. Akhirnya dengan amal ilmu kan pengetahuan tadi ya, diberek Pak Kiai nyaho lamun hayang hujan caang, contoh ya mah baca Al-Fatihah 10 kali, engke dengan Al-Fatihah iya insya Allah ya doa nak dikabulkan, diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan hatinya itu tidak memandang Allahnya ya. Seolah-olah Allah itu bisa diatur dengan permintaan kita ya. Ini agak pelan-pelan ya. Jadi
seolah-olah dengan usaha, dengan kekuatan kita berdoa, dijampe-jampe cek Sundane teh ya. Dijampe-jampe. Kalau zaman saya kecil dulu itu inget banget ya. Orang tua zaman dulu tuh ngasih tahu sapu lidi diberdiriin, dikasih bawang merah ya, cabe. Nggak tahu di sini sama nggak? Sama ya. Ya, tak lakoni itu nanti disuruh membaca Al-Fatihah atau apapun bacaannya, wirid apapun yang niatnya untuk biar bisa memaksa Allah untuk memberikan terangnya hujan. Ya. Berdoa yang menyadari seperti ini itu adalah berdoanya makom am, makom yang di ranah syariat. Ya. Menyangka bahwa nanti kalau sudah mengamalkan ini, membaca ini, sapu lidi ditaruh di atas tanah, diberdirikan, terbalik, terus ditaruh bawang merah sama lombok, itu bisa mengatur Allah sehingga hujannya tidak jadi turun. Kalau di makom syariat nggak masalah, Bu. Kalau hatinya belum tersentuh ilmu makrifat, tidak masalah. Karena menganggap Allahnya masih jauh. Kondisi orang-orang yang makom am ini, Allahnya masih di tauhid la ilaha illallah, baru sebatas nama. Tidak tahu Allahnya di mana. Ngertinya ya Allah yang di atas, yang jauh di sana. Gitu ya. Sehingga kita sebagai makhluk merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki amalan-amalan dan ilmu dan akal, sehingga kita berdoa, mewiridkan atau meminta dengan amaliyah yang kita laksanakan ini nanti bisa diterima oleh Allah, tanpa menyadari bahwa kita berdoa itu sejatinya karena didoakan ku Gusti Allah. Jadi menuduh nantinya Allah itu bisa tak atur. Nek saya pengen caang ya Allah nuruti. Ya. Lantas pertanyaannya, di manakah letak takdir? Ya enggak? Ya enggak? Katanya kita suruh beriman kepada Allah tentang qada dan qadar, bahwa semua segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah diatur ketika di zaman azali, sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah. Berarti turunnya hujan dan caangnya hujan itu sudah ada ketetapan dari Allah. Mengapa hati manusia masih menuduh Allah masih bisa diatur dengan doa kita? Kalau dulu kita di makom syariat nggak masalah, seolah-olah kita minta kepada Allah, nanti akan Allah mengabulkan atau tidak. Padahal wallahi, engkau digiring berdoa saja itu sudah wujud dikabulkannya doa atau permintaan hambanya itu. Cuman wujudnya itu tidak selalu mesti sesuai nafsu apa yang engkau inginkan. Ya. Contoh, ibu-ibu hayang minta rezeki, pasti dikabulkan ke Allah. Tidak mesti melulu diwujudkan dengan uang, dengan usaha yang lancar, tetapi Allah mewujudkannya dengan yang lain. Tangan masih lengkap, darah masih mengalir, denyut jantung masih berdetak. Alhamdulillah nggak, Bu? Anak saro soleh sehat luar biasa itu tidak bisa terbeli dengan harta sebanyak apapun. Coba bayangkan manakala Allah rasakan
setiap aliran darah kita ini ada Allah. Setiap denyut jantung kita ini ada Allah yang berperan, yang meliputi di dalam dan di luar diri kita dan di antara kita ini semua. Rasakan setiap nafas, tarik nafas kita itu ada Allah yang selalu berperan atas semua kehidupan. Rasakan Bu, kita berjalan itu karena dijalankan oleh Allah. Kita bisa mendengar karena didengarkan oleh Allah. Kita bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Bayangkan manakala Allah meninggalkanmu 1 detik aja, coba, hancur Bu. Wong kita itu ada karena diadakan. Lah kalau Allah meninggalkan kita 1 detik aja, sudah hancur selebur-leburnya. Na'udzubillah ini dari. Padahal kita sering meninggalkan Gusti Allah. Benar nggih? Begitulah kasih sayangnya Allah Bu. Kalau Allah meninggalkan kita 1 detik aja, nggak bisa kita apa-apa, bahkan kita sudah hancur lebur. Darah tidak mungkin bisa mengalir, denyut jantung berhenti. 1 detik aja Allah meninggalkan. Subhanallah. Kembali, ketika dengan amaliyah, contoh, sebelum berdoa biar mustajab, bersolawatlah dulu. Terus kemudian bacalah istighfar, kemudian bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, barulah berdoa, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga kita merasa dengan wirid-wirid terlebih dahulu, dengan amalan-amalan terlebih dahulu, terus kita berdoa, sehingga menjadikan doa kita ini mustajabah kepada Allah, dan Allah mau menuruti keinginan kita. Berarti seolah-olah Allah bisa diatur kapanpun oleh makhluknya. Padahal mohon maaf Bu, bagi hati yang sudah makrifat kepada Allah, mohon maaf, berdoa itu bukan sebagai alat untuk menodong Gusti Allah. Sulit Bu diterima Bu. Kenapa? Karena hati kita masih merasa jauh dari Allah. Ingatlah bahwa kita berdoa itu adalah bagian dari takdir Allah. Contoh, Allah menetapkan pada saat habis panen itu nanti caang, gitu ya, sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah. Takdirnya habis panen itu caang, sehingga pas moe, meskipun ayak mendung lewat untuk jadi hujan. Tetapi makhluk Allah yang wujud manusia ini oleh Allah dibuat keraguan dalam hatinya, was-was dalam hatinya melalui bisikan nafsu. Ilok di ente hujan, ilok di ente turun hujan. Sehingga kita digiring oleh Allah untuk berdoa Bu. Digiring untuk memohon kepada Allah. Padahal sebelum engkau memohon pun sudah ditetapkan takdir itu. Dan doa kita itu bagian dari takdir itu untuk menuju takdir caang tadi. Berarti doa itu sejatinya bukan kekuatan untuk menodong Gusti Allah. Tetapi sadari, oh alhamdulillah saya digiring berdoa, berarti tanda apa yang saya doakan ini pasti dikabulkan oleh Gusti Allah. Meskipun tetap hujan, itu yang terbaik Bu. Kenapa? Karena Allah itu bisa jadi mewujudkan terkabul doanya di lain kesempatan, di wujud yang lain, tidak melulu sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Maka
Ada dua tipe orang yang berdoa. Pertama tipenya orang bil'am. Yang kedua tipenya orang yang ahli hakikat makrifat kepada Gusti Allah. Silakan panjenengan cross check jenengan doanya sudah di makom yang mana. Kalau makom am itu tadi dia merasa nafsunya muncul dulu. Contoh, lamun hajatan hayangna ya sing caang, sing tamuna jenuk, sing duitna jenuk, makanannya bisa enak, nafsu. Ya. Sehingga ketika berdoa, ya Allah, berilah hujan yang terang, berilah tamu yang bahagia dan banyak, ya. Kondangannya juga yang banyak, tenaganya sing selamat waras, ya. Karena merasa masih doanya belum merasa pede, ya, wong Allahnya masih jauh, ya, sehingga apa, dia mengamalkan, bisa minta tolong Pak Kiai, bisa minta tolong amalan-amalan apa yang dilaksanakan. Contoh, nyambat Pak Kiai, nggak masalah sebenarnya, nanti saya jelaskan. Karena hatinya masih jauh dari Allah, tauhidnya masih la ilaha illallah, belum la ilaha illallah. Ya. Allahnya masih jauh, masih sebatas nama, sehingga ketika minta tolong Pak Kiai diberi amalan-amalan. Guys, lamun hayang caang sing dibantu. Ya, seminggu tirakat puasa, ya, ngawirit iya, ngebaca iya, terus kemudian apa, mengamalkan sholat iya, sholat hajat dan sebagainya, sehingga ketika dia melakukan amaliyah ini tidak sadar bahwa itu sedang digerakkan oleh Gusti Allah. Yang ada dalam hatinya, aku bisa wirid, aku bisa puasa, aku bisa tirakat, sehingga dengan wiridku, tirakatku, dan puasaku ini bisa mengatur Allah agar bisa nanti pas hajatan bisa caang. Ya, itu tipe ambu, tipenya orang awam. Padahal Bu, hakikatnya jenengan melakukan itu pun ya sudah ditakdirkan Gusti Allah, ya. Tapi tidak sadar. Buktinya apa? Jenengan digerakkan ku Allah teh. Yang kedua, tipe orang yang berdoa adalah tipe orang yang selalu menyertakan Allah di dalam berdoanya. Sehingga dalam berdoa itu dia, ciri yang pertama, tidak merasa lagi dirinya yang berdoa, tetapi dalam hatinya bergelora, saya sedang didoakan ku Gusti Allah. Apa yang didoakan pun sudah tidak bermuatan nafsu, ya. Nges pasrah dulu kepada Allah. Ya Allah, saya diberikan hajat untuk hajatan, masalah terang dan caang, itu semua takdirmu ya Allah, itu semua kekuasaanmu, aku pasrahkan semua kepada Engkau. Sehingga dalam berdoa pun dia merasa dirinya sedang digiring berdoa oleh Allah, tidak menjadikan doanya untuk menagih Gusti Allah. Dalam doanya menyertakan Allah, Bu. Merasa hatinya, bibirnya, gerakannya digerakkan oleh Allah menuju takdir caangna pas hari H tadi. Karena kita berdoa pun sudah menjadi rentetan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak lagi menyadari adanya kekuatan dalam dirinya, adanya amal dalam dirinya, adanya kekuatan dalam dirinya, sehingga yang ada dalam hatinya bergelora, akulah hidup yang menguasai segala sesuatu.
Doa yang seperti inilah Bu yang sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek berdoa masih membawa nafsu, biasanya malah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering Bu ya. Nek berdoa membawa nafsu itu pasti diuji dulu oleh Allah. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Serahkanlah kepada Allah segala yang dihajatkan. Serahkanlah kepada Allah segala yang dihajat. Maksudnya serahkanlah ku kumaha? Pasrahkan tu kumaha? Berarti sadar, orang teh diberek niat hajat iya, itu pun sing niatkan ya Gusti Allah. Nanti yang menggerakkan, yang mengatur, ya semua ya Allah. Pasrah berarti jangan ada kenafsuan di dalam diri mengatur hak prerogatifnya Allah. Masalah caang, masalah hujan, masalah tamu datang tidak datang, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ulah ngandalkan kekuatan diri sendiri. Karena sejatinya kita ini tidak memiliki kekuatan. Maksudnya gini Bu, kita berpikir keras. Kumaha carana ameh caang, wes pokoknya berpikir keras. Naon wae dipake ya. Sing sapuli di walik ya. Sing amalan-amalan dilakukan ya. Sehingga mengakui adanya kekuatan ya. Seolah-olah hujan itu bisa diatur ku orang sebagai makhluk. Padahal sejatinya makhluk termasuk jin pun tidak memiliki kekuatan apapun. Mas Vicky, atuh kumaha lamun aya orang sakti yang dia nyambatnya ke jin, terus dengan bantuan jin itu caang, benar-benar caang, terbukti caang. Hati mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tetap sing nyaangken ya Gusti Allah. Tetapi kita menuduh orang itu yang sakti, jin itu yang hebat, melupakan Gusti Allah. Padahal hakikatnya makhluk itu tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Contoh, jin bisa mindahkan awan, itu pun karena sing mindahkan ya Gusti Allah. Ratu Bilqis, ibu-ibu tahu Ratu Bilqis? Sejarah Nabi Sulaiman tahu? Ingat bahwa zamannya dulu ketika Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya raya, dia bisa menundukkan jin. Di situ ada ratu yang sangat tidak bisa diajak menuju tauhid kepada Allah. Sehingga atas kekuasaan Allah sekejap mata, sehingga sananya Ratu Bilqis dipindah ke kerajaannya Sulaiman sebelum berhentinya kedipan matanya Ratu Bilqis. Itu atas bantuan jin. Jinnya yang dikendalikan Nabi Sulaiman. Tetapi manakala hati kita menyadari jin itu sejatinya tidak bisa memendahkan, tetap yang memerankan jin itu ya Gusti Allah.
Bisa dipahami nggih, Bu? Ya. Dititipkan kekuatan kepada jin, jin digerakkan ke Allah sehingga dalam sekejap mata kerajaan itu bisa berpindah tempat. Ya. Sama halnya ketika ada orang yang menyambat jin, ya, terus memindahkan hujan, hatimu harus menganggap semua itu yang berperan hanyalah Gusti Allah. Sebab manusia itu lemah, jin itu lemah, malaikat itu juga lemah, tidak memiliki kekuatan apapun bila tidak dikehendaki oleh Allah. Masih malaikat pun, Bu, bukan jin lagi, malaikat. Kalau enggak digerakkan, diberikan kekuatan oleh Allah, tidak bisa menyangga alam semesta ini. Ya. Ingat, berputarnya bumi itu ya ada perannya malaikat. Tetapi malaikat itu ya sopo sing meranken ya Allah. Berarti sing sejatinya berperan ya Gusti dalam turunnya hujan, dalam keluarnya panas matahari, itu ada peran malaikat. Tetapi malaikat itu sejatinya tidak memiliki kekuatan apapun. Tetap yang memiliki peran sejati yaitu hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat, Bu. Jin pun juga sama. Jin itu sejatinya atau setan itu sejatinya oleh Allah hanya dititipi kemampuan untuk membisikkan, bukan menjadikan dirimu berbuat dosa. Jadi jangan pernah menyalahkan setan. Gara-gara setan rumah tangga saya hancur. Tidak. Setan itu kerjaannya hanya membisikkan. Salah orang wenu bisa mengikuti. Dan kita mengikuti pun sing gerakan sapa? Ya Allah, karena sudah ditakdirkan seperti itu. Lah mau protes gimana? Wong peran kita itu ada kalanya diperankan oleh Allah di dalam neraka, ada kalanya diperankan oleh Allah di dalam surga. Nek bisa minta ke Allah. Nek diperankan di neraka itu ya jangan suwe. Cara sak celupane wis habis itu di surga. Enggak mungkin manusia itu terlepas dari 4 hal. Yang pertama adalah waktu taat. Ya. Taat. Kita ada kalanya pengen sedekah, ada kalanya ya Bu nggih. Itu ya sing nyedekahkan Gusti Allah. Ada kalanya kita pengen puasa ya. Ini ngomong-ngomong puasanya udah berjalan belum nih, kok jadi ingat saya ini. Udah? Apa masih belum? Apa masih nunggu bulan Ramadan? Nek masih nyampe. Kajen sing merek bombong ya Gusti. Allah nggak usah protes, dinikmati wae. Pas Vicky Senin ayeuna bombong, Kamis besok giring tak bombong. Ya enggak kajen wong itu dibayarnya segitu. Ya enggak? Enak wae tadi Allah tuh. Jadi hambanya Allah tuh enak, manut, Bu. Ya. Syukur-syukur kita ditakdirkan oleh Allah ya sing bisa sempurna. Disempurnakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih belas puasanya? Ada yang masih belas puasanya? Puasa weton minim. Mas genah pas arek niat puasa weton kalah poho. Iya enggak ya? Dah kamari inget pas wayah hari pohok sahur akhirnya untuk jadi puasa.
Bu, sing menjadikan kita enggak puasa iku ya Gusti Allah. Sing penting hati sadar aja, ya sadar. Gini saya mau puasa kok nggak puasa-puasa, ya itu takdirnya seperti itu, nikmati aja. Ya. Yang penting hati tetap nyambung terhadap Gusti Allah. Yang kedua, engkau pasti ditempatkan oleh Allah waktu maksiat kepada Allah. Rakitan setitik itu pasti ada. Mas udah bukan setitik lagi, masih jenuh tiap hari, ya nggak apa-apa. Ya. Dosa ghibah, dosa ngago goreng jalma, dosa ngambek, marah, emosi. Satitik ternyata menjadi yeah. Bu, tak tanya, kira-kira angen-angenen lah, jenengan bisa marah itu kira-kira sing marahkan sapa? Ya wis, arep ngomong apa? Bisa protes. Sing penting minta diberek cepet sadar. Wis itu wae kuncinya, Bu. Cepet sadar. Orang teh mintane ku Allah itu, ya. Karena enggak mungkin kita itu terlepas dari dosa, itu enggak mungkin, ya. Mas yo sing ngomong ning ngarep ini sama aja. Yang penting cepet diberi sadar. Ujian harta, tahta, wanita, jabatan, itu semua panganane manusia, ya. Pasti akan mengalami. Yang penting bagaimana hati kita segera kembali dan menyadari, ya Allah, perankanlah hamba peran yang baik, ya. Segerakanlah sadar ketika engkau khilafkan, ya. Karena kita marah pun ya dimarahkan ke Allah. Mau tidak ada yang berperan kecuali Allah teh. Kata syariat, semua kebaikan datangnya dari Allah. Keburukan datangnya dari nafsu kalau syariat ya. Dari setan, ya kan? Menuduh setan, menyalahkan setan. Padahal Bu, semua yang merankan cuman Allah. Yang ketiga, waktu nikmat, punya banyak uang, punya kesehatan yang baik, punya jabatan, nikmat ya Bu ya. Tetapi ingatlah, dalam kenikmatan itu tetaplah yang kita pandang hanya Gusti Allah. Yang keempat, pasti manusia itu mengalami yang namanya bala. Anak kalane usahanya tidaklah laku, ya anak kalane ider keteso Bufia ya. Ya laku tapi ada kalanya yang tidaklah laku. Ada kalanya kita diberikan sakit oleh Allah. Ya. Betul nggih Bu nggih? Nggih. Jangan dikira Mas Vicky enak ya nampak duit setiap bulan. Nek saatnya nggak punya duit ya bener-bener nggak punya duit. Podo wae Bu. Ya. Sampai ngutang itu hal biasa ya. Untung ada warung terdekat. Wes enak pokoknya ya. Dimuliakan lah. Ya. Jadi apa Bu? Ya itulah manusia itu ada saatnya nikmat, ada saatnya bala, itu pasti. Mas kalau yang orang kaya terus itu nggak pernah kekurangan, ya betul, mungkin dia nggak kekurangan harta, tetapi bisa jadi dia diuji, mungkin ya dia punya musuh, kan nggak enak ya Bu ya, nggak enak, punya musuh itu nggak enak. Nih. Duitnya akeh tetapi punya musuh banyak, itu ujian, balak juga. Nih. Mungkin istrinya sakit, ya. Meriang dan sebagainya. Itulah kondisi 4
Tetapi pesan saya, 4 makhluk yang didatangkan oleh Allah berupa taat, maksiat, nikmat maupun bala, itu semua adalah makhluknya Gusti Allah. Yang kau pandang Allahnya, Bu. Allahnya. Hidup yang memerankan semua makhluk itu. Sehingga engkau dihadapkan taat, ya tidak menjadikan dirimu bangga. Biasa aja. Ya. Saya bisa haji ya biasa aja. Hati tidak ujub, takabur, riya dan sombong. Lamun tadi panggil haji, marah ya. Lamun tidak dipanggil abah haji, marah. Itu berarti kita sudah menyekutukan Gusti Allah. Kok kita ditempatkan di maksiat? Ya biasa aja. Maksudnya biasa aja itu ya segeralah minta kepada Allah, jangan lama. Ya. Jangan merasa putus asa. Aing teh goreng-goreng ting siga kieu. Akhirnya putus asa terhadap rahmat Gusti Allah. Bu, meskipun jenengan atau kita semua saat ini goreng, ya panggoreng jalma semisal, bisa jadi satu hari kemudian kita diangkat menuju derajat yang tertinggi oleh Allah. Bisa jadi orang yang ahli mabuk, ahli zina, ahli naon wae molimo bisa jadi diangkat oleh Allah, ya, menuju derajat yang tertinggi dekat dengan Allah. Sangat mudah bagi Gusti Allah. Jadi kalau pas posisi diberi maksiat, ya hati tetap sadar aja sudah, menyadari bahwa semua yang berperan hanya Gusti Allah. Kok diberikan kenikmatan, ya biasa aja, tidak berpengaruh. Hajatan dapat untung banyak, ya tidak berpengaruh, biasa saja. Tidak menjadikan dirinya apalagi pelit kalau diutangi tetangga. Karena biasanya kalau ngadel hajatan untungnya banyak, ya kalau bisa ngutangi tetangga. Kadel kesusahan, orang tak morolah, minjemlah saeutik ewang 1.000 ya. Ulah sampai pelit. Karena kadel boga mesti kadenge untungna sabar. Karena apa? Langsung ditulis. Beda lah bapak saya dulu, Pak, Bu. Bapak saya dulu itu enggak ditulis, ya. Dimasukin cemplung sehingga orang tuh enggak ngerti, yang kaambat ya enggak ngerti, ya. Untung apa rugi ya enggak ngerti. Sing ngerti cuman keluarga. Karena apa? Pasti rugi karena ngawinkan sih. Orang teh kamari ngobrol jeung Pak RT, jeung Pak Sahaya Darus ya, siapa? Darum ya, di situ. Mas, pokoknya kalau hajat itu kalau ngawinkan itu jenuk rugi. Kalau apa itu? Gusaran atau sinatan itu mesti untung. Lah kok bisa, Pak, gitu. Ya karena kalau nikahan itu biayanya lebih banyak. Double. Selesai hajatan masih kudu nganter. Batiknya boga menantu bogain incu. Akhirnya ya rugi orang ngaruh, untung ya orang tetap semua yang terbaik diberikan Gusti. Penak ya Bu urip nggih. Penak wong urung ngalami hajatan. Penak Mas Vicky ngomong gitu, wong encan ngalami hajat. Jal besok lamun hajatan puyeng Mas. Modal timeni ya. Aduh, sing kondangan saetik puyeng wis. Itulah Bu nggih. Nek diberikan nikmat oleh Allah ya sing biasa aja, tetap sing dipandang Gusti Allah. Kok diberikan oleh Allah bala, ayak jalma anu sehat wae ya. Oh sigana ya. Kecuali Fir'aun Bu, ayak.
Fir'aun itu seumur hidupnya sengaja diberikan oleh Allah tidak pernah sakit, tidak pernah tua. Jadi ngorak wae, ganteng wae itu Fir'aun. Satu-satunya manusia. Ya. Kok diberikan kita waktu yang sempit ya, balak, nggak punya duit, sakit, ya. Facebook itu hatimu teruslah nyambung ke Allah. Karena saya ngomong gini sering ngalami juga gitu loh. Jangan dipandang pegawai negeri itu enak tok, enggak, saatnya nggak punya duit ya padha wae nggak punya duit ya. Padha wae Bu, sama aja ya. Sama aja. Kalau pas ora nyekel ya ora nyekel Bu. Bahkan belanja ke TTI anak receh ya pakai receh. Itu tanda nih Mas Vicky lagi nggak punya duit. Pokoknya nek Mas Vicky belanja ke TTI pakai receh-receh 500-an berarti ker untuk boga duit. Hah? Lamun teu boga duit nyerita, lamun boga duit tara nyerita. Bisi ayak numin, bisi ayak nu ngahu, ngahutan. Berarti tips bagi yang hajatan, kalau nggak pengen dipinjemin, ya jangan dibuka secara langsung. Tinggal ngomong wae, aduh, encan katutup punten wae kan bisa jeng alasan. Itu politik ngajal mak medit. Pokoknya jalma medit itu politiknya ayah wae Bu ya. Erek dipinjemin tuh wayak wae. Sing jenuk kebutuhan. Dak kamar iki encan kebayar. Wis pokoke ana wae. Politiknya jamak sampai arek hajatan ge apa sing sejatinya untung ngomongnya tidak untung. Wis itu politik dah gitu. Padahal bisa kebayang gitu ku hajat deh. Wis. Jam berapa ini? 5 pas ya. Pas. Ya itu Bu. Mohon maaf ini pengajiannya agak molor ya, jam 5 baru selesai. Kesimpulannya Bu, tolong, karena panjenengan sudah tersentuh ilmu hakikat makrifat kepada Allah, ketika berdoa sertakanlah Gusti Allah. Sadari kalau kita berdoa ini cuman didoakan Gusti Allah. Berarti pasrah seutuhna. Ya, pasrah. Ya, pasrah, betul-betul pasrah. Karena apa? Kita sadar doa kita ini bukan alat nodong Gusti Allah, tetapi sebagai wujud ibadah kita kepada Allah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, sebagai wujud digerakkannya kita menuju takdirnya Allah. Contoh, nek jenengan punya takdir sehat, pasti digiring minta kesehatan. Gitu maksudnya. Bukan doa kita ini bakal menjadikan kita sehat. Enggak, doa ini tidak bisa punya kemampuan apapun. Tetap yang memiliki kemampuan ya Gusti Allah. Kalau kita ditakdirkan punya rezeki banyak, pasti doanya minta rezeki yang barokah. Udah rumus itu. Jadi tetap takdir yang di atas segala-galanya. Kalau kita minta cuaca yang caang, ya pasti kita digiring. Sadari bakal kita berdoa. Maka pas berdoa itu buang jauh-jauh 3 hal. Pas berdoa buang jauh-jauh 3 hal. Hiji, kekuatan dalam diri. Ulah ngerasa orang boga kehebatan. Doana pangmatihna itu berarti masih jauh dari Gusti Allah. Kekuatan, buanglah kekuatan. Sadari bahwa kita berdoa ini hanya didoakan Gusti Allah. Kedua, buanglah ilmu, jangan kok aku. Contoh, aing kan jalma sakti, ya. Aing kan kiai, ya. Itu buang jauh-jauh, ya. Jangan merasa memiliki ilmu, karena dengan ilmu itulah justru menjadikan doamu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, buang jauh-jauh akal, ya. Akal itu nafsu yang diijabah kepada oleh Gusti Allah. Berarti doanya masih doa ngatur Gusti Allah. Berarti buang 3 itu, kekuatan, ilmu, sama akal atau nafsu. Wujudkan bahwa engkau berdoa ini karena digiring Allah berdoa dan didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirimu sampai tidak merasa engkau sedang berdoa, tenggelam di dalam lautan cinta berkasih mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, apa yang dapat kami sampaikan. Nggih. Monggo diamalkan. Jenengan sudah bukan makom am lagi. Ya, cara berdoanya pun juga sudah harus dirubah. Pemahamannya pun juga harus dirubah. Sehingga ya Allah, saya sudah berdoa minta cak engkau malah hujan, hatinya tetap ayem. Kenapa? Yang nyadari kita berdoa ya sing doakan Allah, sing hujankan ya Gusti Allah. Wong nyatane meskipun hujan, tamunya tetap banyak, malah karunya nyumbangnya luwih gede wong hujan. Ya itulah Rahman Rahimnya Gusti. Itu nggih Bu, karena sudah gludak-gluduk. Gludak-gluduk. Malam ini kita juga harus ke Tembong ya. Tembong karena nanti malam juga ada acara tambahan lepas sambutnya Pak Edi mau umroh ya, doanya aja Pak Ustadz Edi Sate ya, itu mau umroh juga hari besok, dan malam ini mau perpisahan, mau pamit di pengajian Tembong. Kalau di Jamaah Sadahayu itu sudah hari Minggu kemarin ya, jadi untuk malam nanti beliau mau pamit ya. Sekarang lagi ngeten umroh Bro ya, nek sing punya duit monggo silahkan ya. Tapi nek menurut saya lebih baik dimanfaatkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Artinya sedekahnya, zakatnya dikencengi terlebih dahulu. Ulah lompat ya. Lompat. Sedekahnya dikencengi, diistiqomai, zakatnya diistiqomai, kakara menuju tanah suci. Jangan sampai kita ke tanah suci, belakang rumah kita kelak. Itu na'udzubillahi min dzalik. Itu Bu nggih apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.